Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Prodi Manajemen Pagi 2020 dengan NIM 20200208051. Saya akan menjelaskan tentang peramalan judgmental, proses pengendalian serta SIM dan masa depan peramalan. Makul Teknik Peramalan, dosen Ibu Titi Haryanti MSI. Subpokok bahasan ada 3. Yang pertama, ringkasan peramalan judgmental. Yang kedua, pengendalian proses peramalan. Yang ketiga, SIM dan masa depan peramalan. Peramalan judgmental. Peramalan judgmental memasukkan faktor-faktor kuantitatif atau subjektif ke dalam metode peramalan. Faktor-faktor subjektif yang diharapkan menjadi sangat penting bila mana data kuantitatif yang akurat sudah diperoleh. Pengendalian proses peramalan. Pengendalian proses peramalan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penentuan tujuan, yang kedua, pengembangan model, yang ketiga, pengujian model, yang keempat, penerapan model, yang kelima, revisi dan evaluasi, dan yang terakhir, evaluasi. SIM dan masa depan peramalan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Menurut George tahun 2004. Selanjutnya adalah peranan SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM dapat menolong perusahaan untuk yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan yang terakhir membangun sumber-sumber informasi strategis. SIM dan masa depan peramalan. Sistem informasi yang digunakan dalam menunjang sebuah peramalan adalah sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 pokok, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan dating, yang kedua, membantu memperoleh data tersebut, yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Model sistem informasi keuangan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, subsistem input. Ada 3 subsistem input, yaitu subsistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijensi keuangan. Yang kedua, subsistem output. Subsistem peramalan bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 tahun atau lebih. SIM dan masa depan peramalan. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, subsistem audit internal. Auditor adalah orang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yakni bahwa mereka ini dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Yang ketiga adalah subsistem intelijensi keuangan. Subsistem intelijen keuangan bertugas mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Subsistem intelijen keuangan digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari 2 pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Subsistem intelijensi keuangan mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, yaitu bank, agen pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya.